Oke, mungkin langsung aja nih ya Pak Andika. Boleh. Oke, aku ingetin lagi ya, buat teman-teman harap mute dulu suaranya, supaya teman-teman yang lain dapat mendengarkan penjelasannya dari tim Policemen Official dengan jelas, kayak gitu. Makasih teman-teman semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman seller dari berbagai daerah di Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Baik ya, luar biasa. Ini saya lihat tadi di absen, banyak banget ya teman-teman yang dari luar Jawa juga ya. Ada yang dari Medan, ada yang dari Sulawesi juga tadi ya. Ada yang dari Banjarmasin ya. Banjarmasin itu Kalimantan ya, ada yang dari Palu ya, di Sulawesi. Dan teman-teman daerah Jawa juga jauh-jauh, lumayan jauh dari Jakarta, di Lumajang, Klaten, dan lain-lain. Teman-teman terima kasih udah percaya untuk menjadikan Florisman sampai saat ini untuk menjadi mitra bisnis teman-teman. Ya, perkenalkan saya Andika Ramadan, saya CEO Florisman. Ya, mohon maaf kalau saya nggak on cam sekarang karena kondisinya saya lagi di rumah, lagi nggak kondusif juga, lagi nggak ke kantor. Nah, ada beberapa hal yang mau saya bahas teman-teman, dan teman-teman bisa simak ini sampai selesai. Kalau teman-teman saat ini mengikuti meeting dalam kondisi sedang di rumah, dan teman-teman yang ada di luar, harap semuanya fokus. Nanti kalau memang ada sesi pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan. Jadi, saya izin mau ngejelasin dulu sampai selesai materinya. Nah, ada 3 pembahasan yang bakal saya kasih tahu ke teman-teman. Pertama, saya pengen kasih tahu program besar Florisman di tahun 2021, targetnya sampai akhir tahun ini mau ngapain. Nah, terus teman-teman mungkin udah baca di poster tadi sempat ada singgungan tema soal kedistributoran. Apa sih program distributor ataupun founder ya, yang selama ini mungkin teman-teman pernah dengar, tapi teman-teman belum terlalu mengerti. Nah, yang ketiga, ini event besar kita, di akhir bulan ini, kita bakal ngadain yang namanya promo gajian. Nah, buat teman-teman seller baru, mungkin kalian baru gabung 1-2 hari, atau mungkin baru 1 minggu ya. Nah, jadi gini, secara peraturan sebenarnya tidak boleh seller itu memasarkan produk-produk Florisman dengan memotong harga jual. Semisal harga barang Florisman itu 55.000 dan kalian jual jadi 40.000, itu tidak boleh. Nah, cuman dari pusat ini memutuskan perlunya ada promo serentak, di mana teman-teman seller diperbolehkan memotong harga untuk menarik minat dari konsumen. Tapi itu tidak setiap hari, ada momen-momen tertentu. Nah, buat teman-teman yang seller baru gabung, di bulan ini kita udah mengadakan 2 kali, dan nanti di akhir bulan yang ketiga kalinya. Yang ketiga kali ini pengen saya kasih tahu. Nah, yang pertama itu kita ngadain diskon kemarin di 88. Jadi 8 Agustus kita mengadakan promo flash sale serentak. Yang kedua itu di promo Merdeka, ya, kita mengadakan flash sale serentak juga. Semua seller boleh memberikan diskon dengan ketentuan dari Florisman Pusat, dan di bulan ini promo serentak itu juga akan kita adakan di akhir bulan, di tanggal 26 Agustus sampai 30 Agustus. 28 Agustus, sorry. Nanti 3 hari ya. Oke, teman-teman yang mic-nya nyala bisa dimatikan dulu ya. Oke, bisa dimatikan dulu ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman seller baru, mungkin masih banyak nih yang nggak mengerti ataupun bingung gitu loh. Florisman ini sistem bisnis seperti apa sih? Nah, gitu loh. Nah, dilanjut untuk PowerPoint-nya. Ini saya bakal jelasin ke kalian. Jadi gini, sebenarnya kalau Florisman sendiri, ya, di tahun 2016 pertama kali Florisman berdiri. Jadi 2016 itu berarti sekitar 5 tahun lalu ya. Hitungannya masih baru ya, sebagai sebuah brand kosmetik, karena belum sampai 10 tahun. Kayak gitu loh. Nah, jadi di tahun 2016, bagaimana sih Florisman di tahun 2016 dan apa perbedaannya dengan hari ini gitu loh. Nah, jadi kalau di tahun 2016 ya, teman-teman, Florisman itu dulu berjualan langsung kepada konsumen, tidak melalui kalian gitu ya. Maksudnya apa tuh Pak Dika? Jadi maksudnya dulu tuh belum ada seller sebagai mitra. Kalau ada orang Papua, orang Aceh, orang Palu, orang Banjarmasin mau beli Florisman,
dulu bisa pesan langsung ke Klorismen pusat di Jakarta. Jadi tidak memesan lewat reseller terdekat karena memang dulu reseller itu belum ada. Nah, ini teman-teman biar paham juga ya. Nah, teman-teman yang baru biar paham. Jadi pertama kali Klorismen muncul, itu Klorismen tidak membuka sistem reseller, tapi Klorismen menjualkan sendiri produk-produknya kepada konsumen. Nah, di tahun 2016 dulu ya, ketika penjualan itu dipegang sama Klorismen, penjualannya sangat bagus dan masif ya. Bahkan sampai ada orang di daerah Papua, semisal yang memesan Klorismen itu berkali-kali walaupun ongkos kirimnya besar. Nah, seiring berjalannya waktu, muncul permintaan-permintaan dari orang-orang yang juga merupakan pengguna produk dan orang-orang yang sebelumnya udah jualan di marketplace, jualan lewat Tokopedia, Lazada, akhirnya mereka melihat produk Klorismen ini potensial buat dijual. Nah, beberapa orang waktu itu coba nanya, Mas, ini Klorismen membuka sistem kemitraan nggak? Buka sistem reseller nggak? Boleh nggak saya jadi resellernya? Nah, jadi sebenarnya Klorismen membuka sistem reseller ini karena permintaan dari banyak orang yang pengen memasarkan produk Klorismen kembali. Dari kami dijual ke mereka dan mereka menjualkan lagi pada konsumen. Nah, itu ya teman-teman biar paham ya. Nah, kita beberapa kali mengganti sistem kemitraan. Nah, jadi kalau sekarang teman-teman seller baru yang gabung di bulan Agustus, secara garis besar sistem kemitraan itu cuma ada Klorismen pusat sama reseller. Nggak ada pihak lain ya. Klorismen pusat dengan reseller. Nah, tapi sistem ini sedang berusaha kita rubah. Jadi ke depannya bukan Klorismen pusat hanya dengan reseller aja, tapi nanti ada distributor. Nah, jadi urutannya Klorismen pusat menjual barang ke distributor, distributor menjual barang ke reseller, reseller menjual barang kepada konsumen. Nah, nanti muncul lagi tuh sistem-sistem lain. Ya, jadi kemungkinan besar sistem kita ini akan nanti ada di 3 tingkatan, mulai dari distributor, nanti di bawahnya ada agen, dan di bawahnya lagi baru reseller, di bawah reseller nanti ada dropshipper. Dropshipper ini orang-orang yang mungkin modalnya minim tapi pengen jualan. Nah, itu bisa di bawah teman-teman yang sekarang jadi reseller. Nah, kayak gitu ya. Nah, kenapa kita membuat sistem seperti ini? Ya, karena tadi teman-teman, saya sedang berusaha untuk membangun sebuah model bisnis yang efektif, bisa membantu penjualan teman-teman semua, biar bagus kayak gitu loh. Nah, semisal nih, ada teman-teman reseller yang saat ini punya 10 piece produk. Terus teman-teman punya dropshipper nih, ada teman-teman kalian pengen jualan Kloris tapi nggak mau daftar dengan alasan nggak punya modal. Ya udah suruh aja mereka, 10 orang teman kalian, jualin 10 produk yang kalian punya. Tapi saya harus berbagi keuntungan, Pak. Ya nggak apa-apa berbagi keuntungan, tapi kan kalian nggak harus capek untuk masarin produk. Kalian bisa minta tolong sama dropshipper itu dan nanti keuntungannya bisa bagi 2. Nah, jadi kehebatan seorang pebisnis itu adalah bagaimana cara mereka membangun sistem, ya. Nah, ini saya pernah bahas di TikTok saya ya, teman-teman. Ntar saya bahas di YouTube lebih lengkap lagi, perbedaan antara pebisnis sama pedagang. Jadi pedagang itu berpikirnya teknis gitu loh. Hari ini dia jualan sendiri, packing sendiri, 10 tahun yang akan datang masih begitu yang dikerjainnya. Nah, tapi kalau pebisnis, hari ini dia packing sendiri, jualan sendiri, tapi tahun depan dia sudah punya admin, sudah punya tim packing, tahun depannya lagi dia sudah punya kantor, sudah punya karyawan, tahun depannya lagi dia sudah punya sales, dan lain-lain. Akhirnya perusahaannya terus berkembang, mengalami scale up dan peningkatan. Nah, saya pengen teman-teman juga dengan sistem yang kita buat, nanti teman-teman beraktivitas jualan dengan cara seperti itu. Nah, sekarang udah ada beberapa distributor yang kita angkat ya. Nah, distributor-distributor yang kita angkat ini, kita namakan sebagai founder. Nah, mungkin kalian udah dengar ya beberapa kali, atau yang follow Instagram saya, mungkin kalian sering lihat saya promosin Mbak Melinda, Mas Tendra, Yogi, Kavi, siapa lagi? Iqbal ya, dan satu lagi, siapa lagi ya, belum saya sebut ya. Oh iya, Mas Reza ya, dari Tuban, kayak gitu ya. Nah, mereka adalah founder-founder awal. Nah, cuman begini teman-teman, saya pengen bilang ke kalian, nah sore ini saya pengen kasih tahu ke teman-teman, kalau kita membuka kesempatan, semua seller, siapapun yang mau menjadi distributor, asalkan bisa menjalankan tugasnya. Nah, jadi hilangkan dulu persepsi distributor itu orang yang punya modal besar. Karena orang yang punya modal besar pun belum tentu bisa jadi distributor. Ya. Belum itu tentu bisa jadi distributor gitu. Jadi teman-teman punya modal tapi nggak punya skill untuk memaintenance, men-trading timnya, nggak punya skill untuk mengembangkan bisnis di wilayah, ya itu nggak bakal kita terima juga kayak gitu loh. Kayak gitu teman-teman. Jadi seorang distributor adalah pemimpin, adalah orang yang akan mengembangkan bisnis di wilayah tertentu. Nah, jadi distributor bukan orang yang belanja lebih banyak dibandingkan reseller. Walaupun sebenarnya belanja lebih banyak dari reseller itu sudah pasti, tapi pengertiannya bukan hanya sekedar itu.
Distributor adalah orang yang akan mengembangkan bisnis Chloris-Man menjadi perwakilan Chloris-Man di wilayah. Nah, kalau teman-teman melihat, semisal bisnis-bisnis di luar sana, seperti bisnis sari roti, distributor sari roti di Jakarta, distributor sari roti di Makassar, itu bertanggung jawab untuk mengembangkan bisnis di wilayah itu. Dia yang menghubungi warung-warung kelontong untuk menitipkan sari roti, dia yang menghubungkan supermarket untuk menitipkan sari roti, dia yang melok atau mengunci wilayah itu dan mengembangkan bisnis di situ. Nah, di Chloris-Man, distributor nanti akan seperti itu ke depannya. Tapi ini sedang berproses. Contohnya kemarin adalah Mbak Melinda sama Mas Reza. Mbak Melinda ini dari Sukoharjo, Solo. Saya percaya untuk menjadi pemimpin mengembangkan bisnis di wilayah Solo Raya, Sukoharjo, Solo, dan sekitarnya. Kalau Mas Reza di Tuban, dan selebihnya yang lama-lama ada Mas Tendra, Iqbal, Yogi, dan Kavi, Jakarta dan Bandung ya. Saya percayakan mereka untuk memegang dulu wilayah itu. Cuma menjadi distributor itu pekerjaannya sangat berat. Cuman yang namanya pekerjaan berat pasti nanti juga bakal menghasilkan profit yang lumayan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, saya jelasin nih, saya pengen jelasin. Kalau teman-teman nggak tertarik, teman-teman boleh leave nih. Tapi buat yang tertarik, teman-teman bisa dengar penjelasan saya sampai selesai. Nah, kira-kira mau saya lanjut nggak nih penjelasan tentang distributoran? Ya mau, bisa ngomong? Mau gitu, coba. Mau. Mau ya? Bisa. Mau ya? Bas. Ya. Lanjut. Gaskan, ya. Kita lanjut ya. Lanjut. Lanjutkan, ya. Oke. Nah, keuntungannya apa sih menjadi founder atau distributor ya? Founder, kenapa disebut founder? Karena pendiri dari support system yang baru. Nah, margin keuntungan yang bisa didapat itu di angka 40-50%. Nah, ini lagi-lagi nih, saya coba kasih tahu ke teman-teman seller yang baru ya. Mungkin kalian bingung ya, maksudnya sih apa sih margin? Nah, jadi teman-teman, setiap produk Chloris-Man yang kalian jual, itu kan ada selisih keuntungan yang bisa kalian dapat. Betul ya? Sebentar. Ya, halo. Suara saya udah kedengeran ya? Terdengar, Pak. Nah, buat teman-teman nih, nanti mungkin Kak Ramdan, tolong ini Kak Ramdan sebagai trainer bantu teman-teman untuk biar paham nih. Yang dimaksud dengan margin profit, keuntungan itu apa sih, gitu kan? Nanti dijelasin sama Kak Ramdan ya. Nah, jadi gini teman-teman, setiap kalian jual produk Chloris-Man, kalian tuh pasti dapat keuntungan. Nggak mungkin nggak, ya. Contoh, ya. Harga sabun Chloris-Man nih, yang besar itu kan harganya 55.000. Nah, teman-teman kan nggak beli ke kita kan nggak 55.000. Kalian kan belinya kan sekitar 44.000 satu piece-nya. Nah, berarti kalau teman-teman menjualkan produk itu seharga 55.000, nah teman-teman udah dapat keuntungan sekitar 11.000 per produknya. Nah, itu ya. Jadi sesimpel itu kalau saya menjelaskan soal profit ya. Nah, sekarang level profit yang bisa didapat sama seller itu mentok di angka 35%. Gitu ya. Oke, Kak Arya, nanti saya jelasin ya. Kalian itu mentok di angka 35%. Teman-teman belanja 100, belanja 200, belanja 300, tetap dapatnya 35%. Nah, gitu loh. Nah, ini perlu pembahasan lebih lanjut sih soal ini. Cuma kalau misalnya distributor, itu potensi keuntungannya dapat dari 40% sampai 50%, tapi dengan syarat-syarat tertentu ya.
Artinya sebagai distributor juga karena teman-teman dapat margin spesial, kita juga punya tuntutan gitu loh. Teman-teman punya hak nih untuk mendapatkan privilege. Privilege itu semacam hak yang tidak didapatkan oleh orang banyak, itu hak yang dimiliki sama segelintir orang. Hak spesial lah gitu loh. Nah, berarti ya teman-teman tanggung jawabnya juga lebih gitu loh. Nah, karena beberapa dari kemarin juga distributor-distributor yang sudah ada itu sering mendapatkan evaluasi dari saya nih, karena mereka juga nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya gitu, sama-sama belajar. Setiap orang kan pasti pernah yang namanya lagi lemah penjualannya, lagi lemah gimana cara dia ngembangin bisnisnya, dan kita coba bantu lewat evaluasi-evaluasi itu gitu loh. Nah, dengan ketentuan-ketentuan, yang penting teman-teman mau ngejalaninnya. Nah, kalau misalnya nggak kuat, pasti nanti bakal mundur kayak gitu. Itu aja dari saya. Nah, yang kedua, ya teman-teman dapat keuntungan nih. Kalian bisa jualan langsung ke konsumen, bisa jualan juga ke para reseller. Cuman reseller yang bisa membeli produk di kalian adalah reseller-reseller yang ada di bawah tim kalian. Contoh ya, Mbak Melinda sama Mas Reza dari Tuban, yang Mbak Melinda dari Solo. Di Solo itu ada banyak resellernya. Di Solo, Klaten, sekitar situ lah ya. Jogja, Solo, Klaten, dan lain-lain, sekitar Solo Raya. Itu sellernya ada banyak. Cuman saya memberikan Mbak Melinda 10 reseller dulu. Kenapa? Karena saya pengen lihat bagaimana cara Mbak Melinda mengembangkan bisnis dengan 10 orang yang kami kasih ini. Soalnya 10 orang yang saya kasih ke Mbak Melinda dan distributor lainnya itu sebelumnya dicari sama pusat, di training sama pusat, ya kan? Diperlakukan selayaknya seorang mitra oleh pusat ya dengan sebagaimana mestinya. Kalau sampai ternyata saya kasih ke distributor malah dicuekin, nggak di training, nggak diperhatiin, ataupun produk yang dipesan nanti nggak ada, ya itu tandanya teman-teman tidak menjalankan tugas dengan baik gitu loh ya. Nah, jadi distributor itu adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan bisnis dan distribusi di wilayah. Nah, sebelumnya reseller-reseller yang ada di wilayah itu belanja ke pusat, kalau sampai nanti ke teman-teman itu diperlakukan dengan tidak baik, teman-teman sudah tidak amanah, kayak gitu loh. Ya, dan teman-teman juga bakal dapat mentoring dari tim training nanti dari Kak Ramdan, dari saya, dari Kak Diah ya, untuk menjalankan bisnisnya gitu loh. Dilanjut. Jadi jangan khawatir nggak bisa, yang penting teman-teman yakin bisa dulu, nanti pasti bakal kita bantu gitu loh. Nah, kewajibannya apa sih kewajiban distributor? Nah, mungkin ini bisa dilanjut sama tim saya ya. Ini kayaknya terlalu berat sih ya penjelasannya Kak Dia. Mungkin bisa dilanjut aja Kak Dia. Gini deh, saya jelasin sedikit sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, tadi ada yang nanya soalnya nih, cara jadi distributor gimana Kak? Saya langsung jelasin aja ya. Caranya daftar lewat Dia ya. Dan berapa pembelanjaan yang harus dilakukan sama distributor di awal? Sebagai contoh, ini yang nanya orang mana ya? Semisal Mas Eria Abdullah ya, orang Bogor misalnya. Nah, di Bogor nih, Mas, potensi omsetnya itu ada 10 juta, semisal ya. Nah, berarti Mas Eria harus melakukan pembelanjaan di atas 10 juta. Nggak mungkin karena ya, seorang distributor secara stok itu jauh lebih sedikit dibandingkan reseller. Nggak mungkin, nanti resellernya mau ngambil barang di mana gitu. Distributor itu kan mirip sama gudang sebenarnya kan. Dia juga punya gudang untuk membantu resellernya memasarkan produk. Dia yang siap stok untuk membantu resellernya memasarkan produk dan lain-lain. Nah, saya kasih contoh aja gitu ilustrasi ya. Terus gimana kalau di daerah saya ada 30 juta, berarti di atas 30 juta. Bagaimana kalau di daerah saya, Mas, nggak nyampe 10 juta, bahkan cuma 5 juta pembelanjaannya. Ya berarti teman-teman di atas 5 juta, misalnya 6 juta, 7 juta kayak gitu loh. Bagaimana seandainya di daerah saya, Mas, seller itu kalau dikumpulin ada 10 orang, pembelanjaannya cuma 3 juta, berarti teman-teman di atas 3 juta. Nah, jadi semuanya menyesuaikan wilayah. Ini berbeda sama sistem distributor Kloris di tahun 2018-2019. Kalau dulu distributor itu diwajibkan belanja per bulan minimal 100 juta di seluruh wilayah. Mulai dari Aceh sampai daerah timur, Makassar, itu diwajibkan belanja 100 juta per bulan untuk distributor. Nah, kita tidak seperti itu. Kita menyesuaikan berapa omset di wilayah tersebut. Nah, distributor harus sanggup belanja di atasnya. Kayak gitu loh. Ya, ngerti ya? Nanti kalau untuk teman-teman yang memang tertarik, silakan hubungin langsung dia. Nanti jelasin secara detail sama dia lewat telepon. Ini saya ngasih sedikit gambarannya aja biar teman-teman paham. Lanjut ke dia. PowerPoint-nya bisa dilanjut ya.
Nah, kewajibannya apa sih? Kewajibannya mendistribusikan produk ya, udah pasti dong gitu loh. Jadi kalau misalnya ada resellernya yang mau pesan produk, itu udah nggak lagi pesan ke pusat nanti. Tapi pesannya lewat kalian ya, gitu. Para distributor. Yang kedua, ini penting banget nih, maintenance ya. Maintenance itu apa sih kalau secara arti nih pemeliharaan, sebenarnya bukan pelihara, konotasinya bukan ke hewan gitu ya, nggak begitu maksudnya. Maksudnya tuh gini, tim itu, sebuah tim, itu perlu di maintenance ataupun di manajemen dengan baik. Semisal ada distributor di wilayah Tuban yang bertanggung jawab terhadap reseller-reseller yang ada di Tuban, mulai dari distribusi barang sampai nanti pengembangan bisnisnya. Nah, semisal nih, yang namanya bisnis ya teman-teman, kan semangat itu biasanya naik turun ya. Naik turun gitu loh. Kadang kita semangat, kadang kita nggak semangat gitu loh. Itu nggak bisa dipungkiri teman-teman. Itulah salah satu hal yang sebenarnya dihadapi sama para pengusaha ya. Jadi kalau kita nggak semangat, kita berusaha nyemangatin diri sendiri, ya nggak? Kita kehilangan motivasi, kita berusaha memotivasi diri sendiri gitu loh. Nah, ditambah lingkungan kita, itu banyak yang nggak yakin sama kita. Di lingkungan kita lebih banyak orang yang senang menerima gaji bulanan, gaji-gaji yang pasti dibandingkan menjadi seorang pengusaha gitu loh. Yang penuh tantangan, yang penghasilannya nggak pasti di awal-awal, tapi nanti buahnya manis kayak gitu loh. Nah, itu bikin kita biasanya tuh jadi nggak semangat. Nah, sekarang jumlah reseller itu ada 1.700. Nah, yang ikut Zoom ini nggak nyampe 100 orang. Nah, itu bukti bahwa tingkat keseriusan seller menjadi mitra Kloris itu sebenarnya bisa dihitung sekitar 10-20% orang dari 1.700 orang ini. Nah, nanti distributor itu bagaimana caranya bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di daerahnya, terhadap reseller-reseller Klorisman yang ada di sana. Ketika reseller Klorisman di sana penjualannya turun, ya distributor harus berusaha untuk membangkitkan. Lewat apa? Lewat training, lewat pertemuan. Saya kasih contoh ya, kemarin Mas Yogi itu di Kabupaten Bandung, itu ngajak reseller-resellernya itu untuk camping di daerah Bandung. Nah, jadi maintenance itu bukan hanya kita ngajarin, seolah-olah kita jadi guru, reseller adalah siswa, nggak begitu. Kita juga bisa tahu touring, kita bisa Sun Mori ya, Sunday morning riding gitu loh. Kita bisa ngajak jalan-jalan reseller keluar kota, yaitu dengan kolektifan ya, bukan dibayarin distributornya nanti boncos tuh. Kolektifan nih patungan yuk kita ke puncak yuk, kita ke sini segala macam lah. Nah, kalau sekarang karena lagi PPKM, beberapa seller itu sedang mengadakan meetingnya online, tapi ada juga yang online tadi kayak Mas Yogi sama Mbak Melinda. Mbak Melinda lebih keren lagi, dia baru seminggu jadi founder, jadi distributor, langsung ngegas, langsung nyamperin reseller-resellernya yang ada di daerah Soloraya. Saya salut banget. Dia door to door ya. Harus begitulah distributor kan. Namanya mengembangkan bisnis ya. Kalau dia nggak punya kepedulian, sifat yang dia nggak care lah sama orang lain, itu susah jadi distributor. Nah, karena pengertiannya distributor bukan hanya orang yang belanja lebih banyak dibandingkan reseller. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga itu mengembangkan bisnis Klorisman dengan mencari seller-seller baru. Wah, cari seller baru Mas Dika. Kloris ini MLM ya? Wah, ini nih yang teman-teman harus pahami. Kalian coba cek kompetitor-kompetitor Kloris ya, yang kalian tahu. Semisal inisial M gitu ya, inisial M Glow gitu kan, inisial R EOS gitu kan. Kalian cek deh, bisnis-bisnis seperti Kloris yang membuka sistem kemitraan. Apa yang diposting sama distributornya, apa yang dikatakan sama distributornya, apa yang dia tampilkan di media sosialnya, setiap hari kalian cek. Pasti seputar cari reseller. Udah pasti. Gabung yuk bisnis bersama M-Glow gitu kan. Gabung yuk bisnis bersama Oeos kayak gitu kan. Ya nggak teman-teman? Itu pekerjaan distributor, bukan seller ya. Kalau seller disuruh cari reseller, apalagi diwajibkan, itu baru MLM. Nah, kalau distributor itu wajib mencari reseller. Sangat-sangat wajib. Karena distributor nggak bisa cuma punya 10 orang reseller. Harus itu 1.000 gitu loh. Distributor Aceh, distributor di Padang itu harus punya 1.000 reseller di wilayahnya. Caranya gimana? Diajarin sama pusat nanti. Jangan takut. Yang penting teman-teman mau ngejalanin. Jangan sampai tim dari pusat ini udah ngasih tahu dengan susah payah, gini cari reseller, teman-teman nggak praktekin. Itu sampai kapanpun nggak bakal bisa. Gitu loh. Nah, perkembangannya sekarang alhamdulillah ya. Distributornya sekarang walaupun sedikit tapi pasti di antara mereka paling sedikit itu dapat 2 reseller. Keren. Sekarang gini teman-teman, kalian punya 10 reseller sama punya 100 reseller itu udah pasti omsetnya beda. Udah pasti. Saya bisa garansi udah pasti beda. Teman-teman punya 10 reseller nih. Omset yang kalian dapatkan sebulan, pembelanjaan dari reseller itu 10 juta. Punya 100 teman-teman
Ya, halo. Suara saya kedengeran? Dengeran? Oke. Tadi sampai mana omongan saya? Sampai 100 Gimana? reseller. Oh iya, makasih Mas. Pokoknya distributor itu sudah pasti mencari reseller. Nanti di bawah distributor ada agen, ya kan? Agen juga kita tugasin. Kalau reseller gimana Pak Dika? Reseller mencari dropshipper aja. Karena reseller udah nggak bisa jualan lagi ke reseller kayak gitu. Jangan kayak gitu. Nanti reseller punya dropshipper. Nah misalnya Mas Dika, saya nggak kuat nih Mas. Modal pengen jadi reseller aja, ya udah Mas jadi reseller aja. Gimana caranya Mas biar bisa sukses? Nah saya kasih tahu nih ke teman-teman. Seller-seller kalau harus main yang sukses itu, mereka sukses karena jualan. Itu aja fokusnya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau harus main MLM itu salah banget, benar-benar salah. Karena kalau di MLM, ya, kalian cari orang. Kalau nggak cari orang, kalian nggak dapat duit. Jadi di MLM itu sangat menegaskan soal perekrutan. Nggak ngerekrut orang, nggak dapat bonus, nggak dapat duit. Nah kalau di Glorisman, yang sudah pada sukses, di sini ada beberapa kok orang yang ikut nih, saya sebut aja ya. Yang bagus pembelanjaannya tuh Mbak Widya sama Mas Antonius dari Jakarta Barat. Tanya mereka tuh bisa punya omset sampai puluhan juta dan ratusan juta tuh karena nyari orang apa karena jualan? Pasti karena jualan. Ya. Nah, ini saya coba kasih tahu ke teman-teman, terutama seller-seller baru biar teman-teman paham. Ya, mungkin sebagian dari kalian ada yang pernah ikut MLM ya. Tahu sendiri kan sistem MLM itu seperti apa gitu. Nah, di Gloris ini nggak seperti itu. Gitu loh. Kalau di MLM kalian sampai kapanpun itu dipaksa untuk mencari reseller ataupun reseller sih, dipaksa untuk mencari member baru dengan sistem yang ada. Kalau tidak punya member baru ya berarti tidak dapat uang kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah kalau di Gloris tidak seperti itu ya teman-teman. Reseller tidak diwajibkan mencari reseller, tapi kalau kalian pengen mendaftarkan reseller lain jadi reseller, ya itu wajib dong kita kasih apresiasi. Misal Mas Sean nih, ya komen kan, Mas Sean dari Lamongan ya. Malam lembur mencuan, Mbak Melinda bisa aja nih. Semisal Mas Sean dari Lamongan nih. Mas Dika, saya punya saudara nih Mas, orang Lamongan, mau daftar jadi reseller Gloris. Boleh Mas? Boleh. Daftarin Mas. Terus sebagai uang terima kasih ya saya ngasih Mas Sean uang dong. Ya masa saya nggak ngasih? Orang yang rekomendasiin dia gitu kan. Gitu loh teman-teman. Sama aja kayak semisal di luar sana. Gloris nih, saya kan sedang membuka kerjasama nih sama kampus. Saya minta tolong anak-anak kampus tuh ada tingkat saya di kampus, berbagai kampus, saya bilang tolong dong bantuin Gloris nih cari reseller. Nanti kalau dapat gue kasih duit deh ya. Sama aja kayak gitu. Jadi referral tuh beda sama MLM ya. Malam apa tadi kata Mbak Melinda nih, kita baca dulu komennya. Oh iya ya Mas R ya, silakan kalau mau ini ya. Nanti ada di record kok, recordnya disebar juga besok. Malam lembur cuan, luar biasa. Nah dilanjut Kak Dia. Nah teman-teman saya kasih tahu aja ke kalian, saat ini di Jawa pun kita belum banyak dapat distributor, karena mungkin teman-teman udah takut duluan ya. Distributor mungkin teman-teman kira yang pasti pembelanjaannya besar gitu. Saya nggak bilang pembelanjaannya besar sih, tanggung jawabnya besar, itu udah pasti teman-teman. Nah cara jualnya gimana Mas Dika nanti kalau misalnya saya ke reseller? Nah ini simulasinya begini. Nih kalau yang baru pasti bingung banget nih. Pasti bingung banget. Makanya kalau kalian bingung nanti tanya aja ke Kak Diah ya. Saya nggak menuntut kalian harus mengerti kok di meeting sekarang gitu. Nah, jadi gini. Ya. Misalnya saya kasih contoh deh Mas Sean deh. Kalau Mas Sean kan bukan orang baru ya, orang lama dia. Mas Sean nih sebagai distributor di Lamongan dapat margin 50% Mas. Berarti Mas Sean itu sebenarnya kalau belanja 80 gram Mas, sabun yang gede tuh kita cuma 27,5. Murah kan? Nah, sedangkan Mas Sean jual lagi konsumen 55.000. Nah, terus gimana Mas Sean jual ke resellernya nanti? Dijualnya gini Mas, kalau ada reseller Mas Sean yang belanja di 35%, dijualnya adalah Mas Sean jual ke dia harganya 35,7,5. Berarti dapat keuntungannya 8.000. Kalau ada yang belanja 20% dapat keuntungan 16.000. Nah, kok ada 10% sih Mas Dika? Balik lagi ya, ke depannya reseller itu akan ada margin 10%. Pengambilannya minimal boleh 5 piece. Ih, enak banget ya Mas, jadi sedikit. Iya, teman-teman. Karena si distributor ini lagi-lagi ya, sebagai contoh, pernah ada yang nanya di beberapa grup waktu itu, kenapa ya di Glorisman ini kalau pengen belanja lagi kok harus 15 piece? Simpel teman-teman. Karena saya mengirim barang ke kalian,
itu saya berikan kalian free ongkir. Bisa bayangkan ya, kalau kalian mesennya 1 dan alamat kalian ada di Makassar, ongkirnya aja udah berapa itu saya kirim ke Makassar. Udah nggak nutup secara keuntungan gitu loh. Jadi nggak mungkin repeat order atau belanja ke pusat itu 1. Nah, cuman kalau ada distributor di Makassar, di mana teman-teman reseller di Makassar bisa belanja di distributornya, mesen 1 sampai 5 piece itu sebenarnya harusnya bisa. Nah, kita lagi membangun sistem seperti itu. Nanti untuk memudahkan teman-teman reseller. Mas, saya mau jadi reseller aja deh, nggak usah distributor. Nggak apa-apa juga, teman-teman. Saya nggak mewajibkan kalian harus jadi distributor. Cuman saya cuma bilang, saat ini kita membutuhkan distributor di berbagai daerah di Indonesia. Di seluruh wilayah di Indonesia. Tugasnya berat, Mas. Nanti kan diajarin. Yang penting jangan bilang nggak bisa sama saya. Karena kalau bilang nggak bisa, udah selesai, teman-teman. Pembahasannya nggak perlu ada yang dibahas lagi tuh. Tapi kalau teman-teman bilang, saya mau belajar, Mas, ya udah yuk belajar bareng. Jadi jangan pernah bilang nggak bisa, walaupun teman-teman memang nggak bisa. Itu prinsip yang saya pegang, teman-teman, dari dulu ya. Kalimantan Selatan nggak ada, Mas. Saya sebut aja tuh langsung ya. Sekarang cuma ada 6, ya. Ya, cuma ada 6 distributor. Dan itu di Jawa semuanya. Di Jabodetabek cuma ada 2. Mas Iqbal di Tangsel, yang kedua Kavi di Jakarta Barat. Nah, ada Mas Yogi di Kabupaten Bandung, Mas Tendra di Bandung. Ada Mbak Melinda di Solo dan Mas Reza di Tuban, Jawa Timur. Kalimantan ada, Mas. Buset, masih luas banget, Mas. Tenang aja, ya kan? Tenang ya. Seluruh Kalimantan juga bisa kalau memang sanggup, Masnya ya. Kalau memang sanggup gitu loh. Kayak gitu. Nah, dilanjut ke dia. Dilanjut. Karawang nggak ada. Semarang nggak ada. Batam nggak ada. Yogyakarta nggak ada. Sejauh ini baru Mama Melinda ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Dulu zaman distributor Chlorisman itu satu kota malah kita 3 distributornya. Nah, cuman sekarang saya kasih tahu aja ya, maksudnya untuk di awalan ini saya pengen coba 1 dulu gitu. Karena kalau 1 ini efektif, ya nanti mungkin untuk pengembangannya itu distributor ini nanti bakal punya banyak agen, dan agen ini nanti ada agen mungkin Mbak Melinda misalnya di Solo Raya, dia ada di Klaten, resellernya kan ada yang di Sukoharjo, nanti agen-agennya Mbak Melinda itu juga bisa cari reseller kayak Mbak Melinda gitu loh di wilayah itu. Jadi nanti Mbak Melinda bisa jadi semacam koordinator lah ya untuk wilayah Solo Raya kayak gitu loh ke depannya. Kayak gitu, teman-teman. Kalau jadi distributor pasti ambil ke pusat. Nah, yang ambil ke distributor itu adalah resellernya, Mas. Surabaya belum. Depok juga belum. Di Depok kemarin ada yang pengen jadi distributor, Mas. Orang luar. Nah, ini yang saya sesalkan sebenarnya. Di Ambon juga belum ada. Pokoknya saya tadi sebut ya. Tuban, Solo Raya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat udah di-lock ya sama Mas Yogi sama Mas Tendra. Dan Jakarta Barat sama apalagi sih Tangsel. Jakarta Timur belum ada, Jakarta Pusat belum ada, Utara belum ada, Bogor belum ada, Depok belum ada, Bekasi belum ada. Nah, kalau teman-teman tertarik, silakan teman-teman. Ayo jadi distributor. Cuman ingat, tanggung jawabnya teman-teman harus mau ngejalanin. Saya nggak bicara soal belanja besar di sini. Walaupun sebenarnya teman-teman belanjanya harus lebih besar dibandingkan reseller, udah pasti gitu loh. Teman-teman kedepannya bakal jadi mitra Chloris, dan teman-teman bertanggung jawab penuh terhadap reseller ada di daerah itu gitu loh. Teman-teman yang mau jadi reseller aja juga nggak apa-apa. Cuman saya cuma pengen bilang, kalau kalian pengen jadi distributor, bayangin ya, ini kan sekitar 80 orang, 80 sampai 90 orang yang ikut meeting sama saya. Kalau kalian jadi distributor, ya, nanti orang-orang yang tidak ikut meeting dan orang-orang yang baru bergabung jadi reseller itu akan menjadi reseller kali. Kayak gitu loh, teman-teman. Nah, makanya mumpung masih awal, yuk mendaftar jadi distributor, jadi founder. Tapi harus mau menjalankan tanggung jawabnya. Kalau nggak mau jalan tanggung jawab, mohon maaf ya. Mohon maaf nih. Saya kelarin kayak gitu loh. Balik lagi jadi seller biasa. Itu aja pesan dari saya, teman-teman. Oke. Target distributor kalau dari saya ya, Mas ya. Distributor itu per area tuh nanti ada 1. Target saya. Per kota tuh minimal ada 1 lah. Minimal ada 1. Nah, lagi-lagi balik ke kesanggupan. Kalau ada 1 orang yang bisa memegang wilayah ya, contoh kayak Mas Yogi, dia pegang Kabupaten Bandung dan Jabar, Jawa Barat. Resellernya itu ada di Subang, ada di Purwakarta. Kenapa saya memperbolehkan Mas Yogi untuk menjadi distributor orang-orang yang jauh dari tempat dia, padahal Kabupaten Bandung tuh jauh ya, sama tadi ya Garut misalnya, Tasiknya.
Karena saya percaya dia bisa bertanggung jawab dan benar-benar bisa menjalankan tugasnya gitu. Dan terbukti saya mengakui saat ini Mas Yogi salah satu distributor yang bisa membangkitkan penjualan reseller-resellernya. Dia jadi distributor, dia pengen semua resellernya tuh maju. Reseller nanti dia belanja ratusan ribu jadi jutaan loh dipegang sama dia. Nah, bisa nggak teman-teman kayak begitu? Pasti bisa. Nah, Mas, saya pengen jadi reseller dulu deh, belajar. Nanti baru jadi distributor. Bisa juga kayak gitu. Jadi nggak ada kewajiban teman-teman harus jadi distributor di awal. Belum telat gitu, tenang aja. Belum telat. Cuma saya pengen kasih tahu. Dilanjut Kak Dia. Di Surabaya ini master ya. Surabaya, Jakarta Barat tuh top seller isinya tuh semua. Nah, kewajiban distribusi. Distributor wajib memberikan free ongkir. Nah, kenapa saya bilang harus free ongkir? Karena kalau reseller pesan ke pusat, itu free ongkir, teman-teman. Nggak mungkin tiba-tiba reseller pesan ke distributornya tidak free ongkir. Wah, boncos dong, Pak. Makanya kita saranin distributor itu mendapatkan ataupun mencari reseller terdekatnya. Kita nggak nyaranin nih, Mbak Melida cari distributor cari reseller di Makassar. Kejauhan, mahal di ongkos kalau ngirim. Makanya saya bilang, distributor cari reseller terdekatnya. Ya. Kembangkan bisnis di wilayah kalian. Mas Kavi, ya Jakbar. Mas Tendra, Bandung. Mas Yogi, ada nih yang di Subang sama Garut. Cuman kita bilang ya, sanggup nggak, Yok, buat kasih free ongkir? Sanggup deh, gas. Gitu. Kalau nggak sanggup, jangan. Nanti malah boncos. Itu, teman-teman. Tapi kenapa masih dibolehin Subang, Garut gitu? Karena tidak terlalu jauh dari Kabupaten Bandung ya. Kalau Yogi reseller dari Bali ya, saya nggak bolehin lah. Terlalu jauh. Karena nggak bakal kepegang juga. Susah diajak ketemunya nanti kalau di Bali gitu kan. Nah, karena nggak mungkin pertemuan itu cuma sekedar online itu saya nggak nyaranin kayak gitu. Distributor itu harus door to door gitu ya. Terus pembelanjaan distributor tuh wajib minimal 200 piece ya. Untuk repeat ordernya nih gitu loh, repeat ordernya. Nanti repeat order tuh nggak boleh, belanjanya 10 tuh nggak boleh kayak gitu. Nah, distributor juga wajib punya omset lebih besar dibandingkan total omset seller di sellernya gitu loh. Dilanjut Kak Dia. Dilanjut. Nah, maintenance, maksudnya apa sih? Dilanjut Kak Dia. Ini panjang nih pembahasannya. Nah, ini maintenance yang pernah saya adakan di Jabodetabek, teman-teman. Bisa di zoom gitu, di ini nggak Kak Dia? Di deketin tuh, biar kelihatan ya. Tuh ada saya, tuh ada Mas Oki ya. Digedein gambarnya. Jadi, kalau teman-teman yang udah lama bergabung, teman-teman pasti tahu ya, acara kita ya, acara 3 bulan sekali, yang namanya Glorious Up. Ini sebelum PPKM ya, karena sekarang udah PPKM jadi nggak kita adain lagi. Glorious Up itu adalah acara gathering seller di wilayah tertentu. Kita udah ngadain 4 kali. Pertama di Jabodetabek tahun lalu. Kemarin di Februari kita ngadain di Jogja. Di bulan Maret kita ngadain di Surabaya dan Bandung. Ya. Siapa nih ngomong nih? Kok saya kena ongkir? Siapa distributor ini? Wah. Coba tolong dikondisikan ya, Kak Dia. Tolong Kak Dia di note nih. Dikondisikan. Tidak ada ya. Oh, tar dulu Mas. Kalau misalnya kena ongkir, itu transaksinya mungkin di bawah 600.000. Transaksi kamu berapa? Gitu ya. Kalau transaksi di atas 600.000 free ongkir. Kalau di bawah 600.000 nggak nutup Mas. Ini saya ngomong aja ya. Pusat aja nggak nutup buat ngasih free ongkir ke reseller ya. Kalau belanja di bawah 600. Apalagi distributor gitu lah. Yang otomatis marginnya aja udah pasti kalah sama pusat gitu loh. Secara keuntungan. Nggak nutup. Jadi kalau di bawah 600.000 udah pasti kena ongkir Mas. Transaksi di atas 600.000 free ongkir, tenang ya. Mau kirim kemana juga free ongkir. Nah, ini siapa nih operatornya? Coba tolong digedein ya. Iya silakan. Sholat Mas. Luar biasa nih. Digedein Kak Dia gambarnya. Nah, jadi acara gathering itu kita adakan, teman-teman cek ya. Coba cek abis ini di YouTube, acaranya seru banget. Seru banget, nanti saya share deh. Atau Kak Dia, Kak Ramdan bisa bantu dong, Glorious Up di-share di Telegram sekarang nih. Biar teman-teman ngecek di Telegram nanti. Linknya di-share aja ya. Glorious Up Jabodetabek, klik di YouTube Glorious Man, linknya disebar. Oke ya, silakan yang mau sholat silakan. Siap. Ya, yang mau lanjut silakan. Ya Dia ya, Ramdan tolong di-share linknya ya, link YouTube-nya di grup Telegram.
Biar teman-teman yang baru-baru lihat nih, acara gatheringnya itu apa sih? Jadi seru banget teman-teman. Kita kemarin Jabodetabek gathering itu di puncak. Pas di Jogja itu kita gathering di salah satu hotel. Di Bandung itu di villa daerah Lembang. Pas di Surabaya juga kita di hotel waktu itu. Itu seru banget teman-teman. Acara gathering kita ngumpul. Di Surabaya nggak kebagian nih kalau di Bandung, Jabodetabek sama Jogja. Jogja sempat nggak ya kita bakar-bakarnya? Saya agak lupa tuh. Pas di Jogja. Oh enggak, di Jogja juga enggak. Di Bandung sama di Jabodetabek kita bakar-bakar ya, nerbangin lampion kayak gitu, seru banget deh. Di Jogja tapi ada barbekyuannya Mbak Melinda dari restorannya ya. Iya. Sebentar. Gimana Ramdan? Dia udah di ini belum? Di share linknya. Oke, Mas, sedang bisa. Oke, Pak Andika sudah di-share nih, teman-teman bisa dicek ya. Nanti di Telegram sudah ada aku kirimin link Glories Up yang diadakan oleh Koresponden Rusia. Kita sudah mengadakan di 3 tempat. Ya, halo? 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 Iya, Pak. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Oh, luar biasa. Dari tadi saya ngomong ternyata mic-nya saya matiin ya. Saya nggak ngeh. Udah berapi-api. Dari sampai mana tadi saya ngomongnya? Tadi di mana saya ngomongnya?
Cek video di Iya, saya Telegram. lupa ini. Dia suaranya nggak kedengeran dia. Tadi sampai mana sih saya? Tadi terakhir share link di grup Telegram, Pak. Waduh, serius. Oke. Thank you, Mas. Jadi gini, teman-teman ya. Acara gathering itu saya adakan di berbagai wilayah. Tapi baru 4 wilayah sekarang nih. Nah, ya, sorry. Betul banget Mas Afingik. Saya kurang ngopi nih. Ternyata saya lupa. Saya malah mencet mic untuk menutup mic-nya ya. Nah, contoh teman-teman ya. Saya mengadakan Glorious Up di Jabodetabek. Habis acara gathering, saya ngajakin Iqbal dan teman-teman untuk kumpul di kafe. Kenapa saya bisa mengajak Iqbal untuk kumpul di kafe? Karena Iqbal lokasinya dekat sama saya. Dia di Tangsel, saya di Jakarta, Depok ya. Jabodetabek lah pokoknya. Nah, tapi bayangkan ketika saya ngadain gathering kemarin di daerahnya Mbak Melinda, saya ngadain gathering di daerah Jawa Timur, Surabaya. Setelah acara gathering, saya udah pasti pulang teman-teman. Karena gathering aja tuh udah sekitar udah seminggu sama perjalanan ya. Kan gathering itu 2 hari. Biasa kita langsung 2 wilayah. Seminggu sama perjalanan saya buat balik lagi ke Jakarta. Bayangin ya, kalau saya ngadain gathering juga saya ngadain kopdar nih habis gathering. Dan kopdar itu nggak bisa cuma sekali. Saya sama Iqbal dan teman-teman waktu itu di Jabodetabek kurang lebih 2 bulan lah waktu itu sama Iqbal dan teman-teman. Saya ngadain seminggu sekali kita kumpul di kafe, seminggu sekali kumpul di kafe. Alhamdulillah ada beberapa di antara mereka yang jadi. Iqbal salah satunya ya, menurut saya cukup bagus peningkatannya. Ikut mentoring tiap minggu tuh. Ya kita ngebahas apa aja, ngebahas soal mindset, ngebahas soal nggak melulu soal cara jualan, ngebahas soal hal-hal yang sedang hit hari ini gitu loh. Ngobrol-ngobrol pokoknya lah. Karena yang namanya pembentukan karakter itu harus dilakukan dengan pendampingan secara terus-menerus. Nah, beda sama teman-teman Surabaya, Jogja, sama Bandung. Setelah saya tinggal, itu nggak ada yang pegang. Nah, makanya saya berterima kasih sama Yogi kemarin. Anak-anak yang ikut Glorious Up Gathering di Bandung, itu dipegang sama dia. Dan alhamdulillah, pendampingan itu terbukti menghasilkan. Tadi salah satunya Mas Denis yang komen ya. Mas Denis itu ya saya tahu gimana dulu pembelanjaannya sebelum dia benar-benar kenal yang namanya training dari pusat dan Yogi sebagai distributornya. Nah, harus begitu yang namanya distributor. Jadi, saya nggak bakal bisa megang seluruh Indonesia ini sendirian. Yep. Saya ngadain acara Glorious Gathering di Jogja. Setelah saya pulang dari Jogja, saya bakal minta tolong sama Mbak Melinda dan distributor di sana nanti. Tolong Mbak dipegang distributor, reseller-reseller di daerah kalian. Saya bakal minta tolong sama distributor Semarang, nanti sama distributor Kudus. Tolongin reseller-reseller di sana butuh semangat dan teman-teman distributor yang bantu saya untuk memotivasi mereka. Karena naik turun semangat jualan itu. Akuin aja. Teman-teman yang udah puluhan juta juga. Tanya deh Mas Yogi misalnya. Nih teman-teman reseller Yogi nih, coba tanya sama Yogi. Pernah nggak motivasinya turun buat jualan? Udah pasti teman-teman. Itulah teman-teman. Sedihnya jadi pengusaha ya. Nggak semangat, nyemangatin diri sendiri, ya kan, nengok di kaca gitu. Ayo semangat, barang belum habis, belum kaya, ya nggak kayak gitu. Tapi ya itulah, nanti kalau misalnya hasil udah dirasain berbuah manis, teman-teman. Nah, gitu teman-teman ya. Karena nggak bisa saya membentuk seorang pengusaha di gathering yang cuma 2 hari. Mana ada pengusaha dibentuk dalam waktu 2 hari? Nggak ada. Itu perlu mentoring, teman-teman. Saya itu, teman-teman, pertama kali saya jualan, ya belajar dagang, itu waktu saya SMA. Ya, jangan lihat saya sekarang sebagai CEO-nya, tapi lihat apa yang saya lakukan 10 tahun yang lalu. Nah, teman-teman kalau pengen jadi pengusaha, saya nggak bilang nih teman-teman harus nunggu 10 tahun ke depan. Sekarang zaman sudah sangat maju. Teman-teman konsisten aja, setahun jadi teman-teman. Saya bisa jamin teman-teman jadi pasti. 1 tahun konsisten, ikut training Glorious praktekin, ikut training Glorious praktekin, jadi teman-teman. Pasti jadi. Takutnya nggak Ya. cuman kawatnya aja. Kayak gitu ya, pasti jadi teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya, kenapa saya perlu distributor? Karena distributor yang akan saya percaya, tolong bantu saya untuk memegang reseller-reseller Glorious yang ada di wilayah kalian. Mereka itu perlu dibantu penjualannya. Nah, makanya saya sarankan teman-teman yang akan jadi distributor, merangkak dulu dari awal. Mas, saya reseller baru nih Mas, ya udah belajar dulu. Belajar jadi distributornya. Gitu loh, yang sekarang, gitu ya. Tapi sistem di Glorious ini sangat terbuka. Teman-teman sangat bisa menjadi distributor sekarang atau suatu hari nanti, teman-teman yang pengen jadi distributor di reseller baru. Nah, dilanjut Kak Dia. Wah, ini panjang nih ya. Masih kuat nggak nih buat ngobrol sama saya nih? Masih, Pak. Masih ya? Luar biasa. Mulai Lanjut, terbakar? Pak. Lanjut.
Lanjut, Pak. Sudah mulai terbakar semangatnya? Terbakar. Iyalah. Ya pokoknya teman-teman seller baru nih terutama ya, yang baru gabung belum dari sebulan, konsisten deh. Konsisten ikutin training Clorisman lalu praktekkan itu. Percaya sama saya, nggak usah nunggu setahun deh. 3 bulan udah kelihatan hasilnya. Ya. Teman-teman, pada dasarnya itu saya selalu percaya sukses tuh pilihan, teman-teman. Teman-teman mau gagal bisa, mau sukses pun bisa gitu. Teman-teman mau punya ribuan order bisa, teman-teman mau punya ratusan order bisa, teman-teman nggak punya orderan sama sekali dalam sebulan juga bisa. Itu pilihan ada di kalian. Karena saya bilang, teman-teman mau jualannya laris, tapi skill penjualannya nggak mau ditingkatkan, ya mimpi itu. Nggak mungkin, teman-teman. Mas Yogi dan teman-teman yang sekarang penjualannya bagus itu, dia berjualan dengan strategi, dengan teknik. Teknik itu dipelajari lewat proses pembelajaran. Nggak tiba-tiba langsung bisa. Ya. Tanya aja Mas Kavi itu, yang kemarin saya tulis ceritanya di Telegram. Saya dengar cerita dia ya, ketawa gitu. Iya Bang, awalnya saya nggak bisa jualan, bahkan sempat bilang dulu sama admin pusat, bisa nggak barangnya, ini kalau nggak salah ya, Kavi itu ngomong, saya lupa dia ngomongnya gimana, intinya dia pasrah, nggak bisa jualin barangnya gitu loh. Ya mungkin teman-teman pun ada yang berpikir begitu, cuman apa yang membedakan dia dengan orang lain ya, Kavi dengan seller lain, dia belajar gitu. Gue tahu nih barang gue banyak, tapi gue nggak bisa jualan, ya udah belajar jualan. Nggak mungkin teman-teman, mau ngomong apapun ya, soal kesuksesan teman-teman tanpa perjuangan tuh nggak mungkin. Saya nggak pernah dengar orang tidur seharian dan berminggu-minggu gitu loh ya. Lalu uang datang di depan rumah mereka segepok gitu loh. Nggak ada kayak gitu teman-teman. Sukses itu lewat kerja keras diraihnya. Nggak ada teman-teman. Sukses itu diraih dengan tidur. Pastikan teman-teman benar-benar mengejar orderan dan bukan menunggu gitu loh. Caranya gimana? Belajar lewat training. Ya. Nggak bisa jualan Bang di marketplace lah. Ada yang ngajarin Mas Yogi. Nggak bisa di Tokopedia. Mas Ahmad Fatul ngajarin tuh jago di Tokopedia. Ahlinya dia. Lazada ada Mas Tendra. Offline ada Mbak Melinda. Ya kan? Cara jualan di IG gimana Pak? Belajar nanti sama saya. Cara jualan di TikTok belajar nanti sama saya. Kayak gitu teman-teman. Lanjut ya. Nah ya bisa liburan juga, bisa makan bersama, jadi bisa pertemuannya kayak gitu nanti. Lanjut. Aman, Shopee. Nih keren nih Mas, siapa Mas Ezi ya dari Tanjung Balai ya. Ini dipraktekin langsung nih, saya lihat nih Shopee-nya udah ada orderan tuh, keren tuh. Nah ini saya kasih tahu juga nih buat teman-teman ya yang ada di luar Jawa terutama ya, bikin deh akun Shopee. Karena saya pribadi ya kalau buka Clorisman di Shopee itu saya jarang ngelihat Clorisman Papua. Nggak pernah saya bener deh. Kayaknya Papua malah belum ada. Clorisman Ambon itu saya belum pernah ngeliat tuh. Nah, saya nggak tahu ya, kalau nggak salah Mas Jamie itu dari Kalimantan, saya pernah ngeliat tuh ada akun Kalimantan pakai fotonya Mas Jamie, itu nggak tahu akunnya Mas Jamie atau bukan, karena sebelumnya kan Mas Jamie ini offline ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen dapat ikan yang banyak, teman-teman juga harus menebar umpan ke banyak kolam. Itu pesan saya. Teman-teman pengen dapat banyak orderan, teman-teman harus main di semua platform. Ya. Oke, Mas Ezi, untuk training Shopee sebenarnya udah lewat, Mas. Tapi ada rekamannya. Nanti saya share ya. Kadia tolong di-share nanti ke grup ya. Grup Telegram. Minta aja teman-teman, mau cara jualan di Shopee, Kak? Rekamannya ada, kita sebar nanti. Gitu loh. Oke, dilanjut, Kadia. Nah, ini ada yang dari Aceh, nih kan. Luar biasa nih. Nih teman-teman yang ada di luar Jawa terutama ya. Nanti setelah PPKM selesai, saya berencana ngadain gathering di wilayah sana, Mas. Misalnya saya ngadain di Aceh, saya ngadain di Kalimantan. Nah, setelah saya pulang dari Banjarmasin, misalnya dari Aceh, saya butuh teman-teman distributor untuk bantu saya pegang seller-seller yang ada di sana. Gitu. Enggak, Mas Ean. Maksud saya kayak gini, Mas Ean. Teman-teman yang ada di luar Jawa, itu bikin aja akun Shopee. Semisal nih, Mas. Sejauh ini saya belum melihat sih akun Shopee dari wilayah semisal Manado gitu ya. Nah, semisal ada orang Manado yang pengen pesan Clorisman lewat Shopee, dia pasti pesannya lewat seller-seller yang ada di Jawa. Soalnya akun Shopee di Manado tuh belum ada. Akun Shopee atas alamat Manado belum ada. Jadi saran saya buat yang di luar Jawa tuh bikin, yang di Ambon tuh bikin. Ternate gitu ya, Bali, itu bikin akun Shopee. Shopee ini lagi benar-benar bagus banget. Gitu loh. Ibaratnya kalian jual sisir juga bisa laku gitu di Shopee. Cuman ada strateginya. Misalnya kalau yang diajarin Mas Yogi kan bikin fake order,
orderan palsu biar ada reviewnya dulu. Itu sah-sah aja kan, strategi juga gitu loh. Karena orang cenderung kadang nggak mau pesan ke akun-akun Shopee yang review produknya itu nggak ada atau transaksi pembeliannya nggak ada, riwayat transaksinya. Kayak gitu ya. Dilanjut. Nah ini event tahunan ya. Dilanjut. Bismillah, semoga tahun ini kita masih bisa ngadain nanti annual award. Mungkin bisa kita undang lagi seller-seller yang bagus. Dilanjut. Nah, untuk get seller, coba dia. Tolong dibantu dia. Jelasin dia. Oke, siap. Mungkin tadi Ya, sudah bantu saya jelasin ya. sempat dijelasin ya sama Pak Andika teman-teman untuk get seller. Jadi teman-teman garis bawahi dulu kalau misalnya Florisman itu bukan MLM yang nyari orang terus dapat uang, nyari orang dapat uang. Nah, kalau di Florisman itu dapetin uang tuh dengan cara ya jualin produknya kayak gitu. Jadi intinya kalau misalnya kalian nyari orang untuk menjadi seller kalian itu hanya kayak hadiah gitu loh. Kayak ucapan dapat referral dari pusat itu ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mencari sellernya, udah mendapatkan sellernya kayak gitu, get seller. Nah, untuk kalau kalian jadi distributor atau founder akan ada yang namanya tadi udah dijelasin di atas sama Pak Andika. Kalau misalnya teman-teman diwajibkan untuk menjadi get seller kayak gitu. Kenapa sih diwajibkan untuk menjadi get seller? Supaya kan teman-teman istilahnya dia akan membangun bisnis ya. Nah, nggak mungkin dong kan teman-teman dikasih 10 orang dari Florisman Official, 10 nih. Maksudnya selamanya ya 10 doang kan kayaknya nggak ada penambahan ya. Dari omset teman-teman juga ya segitu-segitu aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sambil menjualkan produk, sambil maintenance seller-seller di bawah teman-teman, yang pastinya teman-teman juga akan mendapatkan dari seller tersebut kayak gitu. Jadi makin banyak yang ikut join seller dari teman-teman, makin banyak keuntungannya kepada teman-teman yang ingin menjadi distributor atau founder kayak gitu. Jadi di garis bawahi ya, kalau misalnya Florisman Official ini tidak MLM, cuman kita emang mengadakan untuk teman-teman founder atau distributor ini mencari seller supaya memperbanyak seller-seller yang ada di daerahnya kayak gitu. Mungkin kayak gitu Pak Andika, apa ada yang mau ditambahin lagi nih? Kita buka tanya jawab dulu aja deh dia sebelum ngejelasin promo gajian ya. Oke, siap. Oke teman-teman, untuk sosialisasi program distributor Florisman 2021 sudah sampai di sini. Nah, buat teman-teman yang ingin ada pertanyaan atau mungkin kurang jelas penjelasannya tadi, teman-teman bisa langsung tanya aja, open mic atau bisa langsung ke kolom komentar. Nanti aku bacain dan insya Allah akan dijawab oleh tim Florisman Official atau Pak Andika selaku CEO Florisman. Selamat sore Pak, bisa tanya? Halo, ya. Halo tadi? Kak Dia, bisa tanya? Ya silakan Mas Imam. Ada pertanyaan dari saya? Iya. Boleh. Ini saya mau tanya, untuk kedepannya nih di sistem distributornya sampai kapan ya? Takutnya kayak dulu kan pernah ini top kan, berubah sistem gitu. Mau istilahnya ke sistem distributor itu selanjutnya terus atau suatu saat bisa diganti lagi dengan sistem baru gitu? Oke, aku bantu jawab ya Mas Imam. Jadi kita kan emang setiap tahunnya ini berubah-ubah ya, karena kita juga masih mencocokkan nih sistem apa sih yang bagus untuk di sini kayak gitu. Yang pertama kan kita pernah ada yang namanya sistem BBLM ya, beli banyak lebih murah. Terus ada juga sistem distributor yang dulu mungkin Mas Imam
pernah jadi mantan distributor ya. Terus kita ubah Iya, lagi, mantan. kita ubah lagi jadi sistem seller. Dan kita lagi memperbaiki sistem, yaitu mengadakan yang namanya distributor atau founder, Mas Imam. Jadi setiap daerahnya akan dibina langsung sama teman-teman foundernya, kayak gitu. Untuk registrasi pendaftarannya itu terhitung dari hari ini sampai dengan hari Sabtu tanggal 28. Kayak gitu. Jadi kalau Mas Imam tertarik untuk menjadi distributor atau founder, Mas Imam bisa langsung registrasi, hubungin aku, nanti akan aku kirim persyaratannya apa aja untuk menjadi distributor atau founder Kolisman 2021 kayak gitu. Oke, saya nambahin ya Kak Dia. Oke. Mas Imam, gimana kabarnya Mas? Oke kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Mas. Baik-baik. Temanggung Mbak. aman Iya. Mas? Aman. Masih dingin nggak di sana? Masih emang Wah, luar biasa. suasananya gini. Nanti saya main ke sana Mas ya. Soalnya istri saya orang Oke, siap. Temanggung. Wah, siap Pak. Luar biasa di mana? Di Ngelebak, Desa Kelebakan. Di Ngelebakan Mas. Kecamatan Pringsurat. Kecamatan Pringsurat. Tahu ya? Wah, deket banget Kecamatan Pak. Pringsurat. Iya, deket. Saya Wah, Keranggan. deket ya. Secang. Dekat Secang Mas. Iya, saya Keranggan. Nanti main ya Mas Imam ya kita ya. Oke, siap. Iya. Alhamdulillah nih Mas. Jadi wong Jowo. Hmm. Iya. Mas, jadi makasih banyak Mas Imam pertanyaannya. Nah, teman-teman semua, ini kenalin Mas Imam yang bertanya ini bukan seller sembarangan ya. Wis. Karena Mas Imam dulu pernah jadi distributor di wilayah Temanggung dan sekitarnya. Nah, banyak juga nih, salah satunya selain Mas Imam juga ada, bukan salah satu ya, salah dua ya. Ada Mbak Melinda, dan salah tiganya ada Mas Hendy nih, saya lihat tadi di komentar ya. Jadi memang ada beberapa ex-distributor yang saat ini menjadi reseller, dan sebenarnya kita sangat terbuka, Mas Imam, untuk menawarkan teman-teman ex-distributor jadi distributor lagi, asalkan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, tadi Mas Imam untuk teman-teman juga yang belum tahu, di tahun 2019 itu kita pernah punya sistem kedistributoran. Nah, tingkatannya itu ada distributor, agen, subagen, sampai reseller. Mas Imam pasti masih ingat ya Mas Imam ya? Iya, masih Pak. Nah, waktu itu sistemnya beda sama sekarang, Mas. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu salah satunya di pembelanjaan itu waktu itu nggak ada minimal quantity, tapi per bulannya itu seorang distributor ditargetkan 100 juta. Itu yang pertama. Nah, secara job desk sebenarnya sama, yang ditugaskan ke distributor, tapi belum detail seperti sekarang. Artinya himbauan-himbauan dari pusat waktu itu cuma sekedar kayak arahan aja gitu loh. Ya nanti distributor gini, ngadain maintenance, ngadain pertemuan. Nah, kalau sekarang perbedaannya, Mas, job desk itu kami wajibkan. Jadi Mas Imam kalau misalnya pengen jadi distributor, itu wajib melatih reseller-reseller yang ada di bawahnya. Gitu ya, Mas. Nah, Iya. untuk target gimana? Apakah ada Mas Dika target kayak dulu 100 juta? Nah, nggak ada, Mas Imam. Cuman targetnya itu bukan berdasarkan, jadi gini, Mas, seperti yang saya bilang tadi, kondisi perputaran omset di setiap wilayah itu kan berbeda-beda. Saya nggak bisa nyamain pembelanjaan di Jakarta Barat, Surabaya, dengan pembelanjaan di Temanggung misalnya, Mas. Ya, jadi Mbak Melinda sama Mas Tendra itu punya target omset yang berbeda setiap bulannya. Kavi dengan Mas Reza di Tuban, Kavi di Jakarta Barat itu punya target omset yang berbeda dari tergantung dari omset di daerahnya, Mas. Jadi nggak ada target sampai 100 juta tuh nggak ada. Nah, kalau Mas Imam nanti jadi distributor misal di Temanggung, dan di Temanggung itu reseller nih yang Mas Imam pegang, kita kasih 10 orang nih misal Mas Imam ya, omset itu ada 10 juta, nah Mas Imam otomatis harus di atasnya, Mas. Itu wajib. Nah, cuman beberapa reseller yang kita anggap sudah bagus dan potensial juga, Mas, itu ada juga yang memang belum siap untuk memegang tanggung jawab seperti mengurus orang. Nah, kalau saya yakin kalau Mas Imam saya suruh belanja 100 juta pasti sanggup. Tapi belum tentu Mas Imam juga bisa meluangkan waktu atau memegang tugas untuk maintenance misal orang-orang yang ada di Temanggung. Nah, makanya untuk teman-teman Mas yang kita anggap mampu secara finansial dan pengen dapat margin besar, kita nggak pengen juga meribetkan mereka dengan tugas-tugas seperti ini. Makanya lahir program eksklusif Mas Imam. Nah, Mas Imam dan teman-teman seperti Mas Hendy dan Mbak Widya pasti tahu ya, dan Mas Antonius gitu loh. Nah, karena gini Mas, kita fair-fairan aja. Kenapa orang pengen jadi distributor? Pasti bukan karena, gue senang maintenance orang, gue senang cari orang, nggak. Pasti yang dicari itu margin. Nah, bener ya Mas ya? Udah pasti Mas, kita nggak bisa, kenapa orang pengen jadi distributor di bisnis manapun ya? Karena level dia tuh ada di paling atas dan barang dia potensinya dibelanjain sama
mitra-mitra yang ada di bawahnya, dan marginnya pasti lebih gede. Nggak mungkin distributor marginnya kecil, gitu. Nah, jadi kalau Mas Imam dan teman-teman nih, semisal yang ada di program eksklusif memilih, wah saya nggak jadi distributor deh, ikut program eksklusif aja, silakan aja Mas, nggak apa-apa gitu loh. Nah, cuman gimana dengan sistem distributor ini? Nah, kalau kita Mas, kita udah mengembangkan sistem, bilang sistem kedistributoran di tahun 2019 itu buruk Mas, tapi pengaplikasian dan pempraktekannya itu yang buruk. Karena saat itu kita menganggap maupun dari pusat maupun seller itu belum siap untuk memegang tanggung jawab dengan sistem kedistributoran. Jadi waktu itu kenapa akhirnya kita selesaikan? Karena kita menganggap yang sekarang jadi distributor sebenarnya belum siap menjadi distributor, gitu loh. Karena pengertiannya distributor bukan orang yang belanjanya lebih besar, bukan hanya sekedar orang yang belanja lebih besar dibandingkan seller, tapi lebih dari itu dia harus jadi orang yang mengembangkan bisnis di wilayah. Makanya Mas Imam berbeda dengan di distributor sebelumnya, Mas, di tahun 2019, kalau Mas Imam ingat, kita bukanya serentak, Mas. Kita langsung buka secara serentak, open distributor. Kalau ini secara bertahap. Awalnya kita cuma punya 6 distributor, Mas. Nah, dari 6 ini, dua mundur. Dengan alasan tertentu ya. Nah, lalu dari 4 orang, kita tambah lagi 2, Mbak Melinda sama Mas Reza di Tuban. Nah, nanti dari meeting ini, saya yakin juga penambahannya nggak banyak. Paling cuma 3-4 orang. Jadi bertahap, tapi kita apa namanya konsisten gitu ya, kita konsisten gitu loh. Kita konsisten untuk memaintenance founder-founder yang ada biar bisa jadi gitu loh. Karena saya juga sebenarnya tahu Mas Iqbal, Mas Tendra dan teman-teman itu sebelumnya kan adalah reseller biasa. Tiba-tiba kita angkat jadi distributor, memegang tanggung jawab yang berat, itu perlu yang namanya proses gitu. Kita menghargai proses itu. Nah, ini Iqbal nanya nih soal program eksklusif. Saya bilang aja nih ya. Jadi buat seller-seller tertentu memang kita kasih margin spesial dengan pembelanjaan lebih besar dibandingkan teman-teman seller biasa. Nah, dan program eksklusif ini terbuka untuk semua seller, siapapun bisa. Tapi ada minimal quantity yang harus dibelanjakan sama teman-teman untuk dapat margin spesial. Nah, bagaimana nasib program eksklusif ini ketika nanti distributor itu sudah terbentuk? Nah, kemungkinan besar teman-teman yang nanti program eksklusif ini akan masuk ke distributor. Ketika distributor sudah terbentuk. Ketika teman-teman distributor sudah sanggup memegang satu wilayah, artinya bukan lagi 10 orang seller, orang-orang yang tadinya belanja besar program eksklusif akan masuk ke dalam timnya teman-teman distributor. Nah, cuman untuk sementara ini, teman-teman bisa ikut program eksklusif untuk dapat margin spesial. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, kenapa sekarang belum dikasih? Seperti yang saya obrolin di awal ke teman-teman founder dan distributor, contoh ya, kemarin ada salah satu teman kita yang pengen jadi distributor di satu wilayah. Nah, terus dia bilang, bisa nggak seller-seller besarnya itu masuk ke tim saya? Bisa aja, kamu sanggup nggak tapi stok barangnya? Semisal satu orang reseller aja udah belanja 50 juta gitu. Kalau ada 10 reseller yang seperti itu, berarti udah 500 juta. Teman-teman sanggup nggak stok barang di atas 500 juta gitu? Kalau sanggup, silakan aja gitu. Kayak Mas Kavi nih, misal. Kenapa sih teman-teman seperti Mas Hendy sama Mbak Widya di Jakarta Barat nggak saya serahin ke Mas Kavi? Karena kita anggap belum memiliki kesanggupan secara modal. Dari segi pembelanjaan aja lebih besar, masa nggak mungkin lebih besar resellernya gitu. Nah, ini saya jadi bahas ke sini-sini nih. Cuman nggak apa-apa, biar teman-teman paham juga. Cuman next ke depannya, ketika distributor udah makin bagus, stoknya udah bisa makin banyak, nanti misal kayak Kavi, ya kemungkinan teman-teman yang ada di Jakarta Barat, ya itu akan masuk ke jaringan distributor. Itu jangka panjangnya. Saya nggak bilang ini jangka pendek, ya. Saya nggak bilang jangka pendek, karena pegang 10 orang aja, saya lihat beberapa distributor juga masih perlu dievaluasi. Gitu loh ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke ya. Kayak gitu ya. Nah, dari saya sih itu ya, Mas Imam. Iya. Nah, paling yang ada, sorry, yang ada pembubaran sistem, Mas, tapi penyesuaian. Sebagai contoh nih, Mas. Di awal program distributor ini ada Mas program founder. Mas bisa tanya founder-founder yang lama ya, sebelum Mbak Melinda sama Reza. Bisa tanya Mas Tendra deh. Makavi itu distributor tuh saya wajibin Mas kalau mau repeat order minimal tuh 1000 piece. Tapi akhirnya saya melihat, wah ini menyulitkan distributor untuk memutarkan stok produknya di lapangan karena rata-rata distributor yang daftar ini secara modal tidak terlalu besar. Nah, gimana caranya saya membantu mereka? Ya udah repeat ordernya bukan 1000, diturunin Mas. Dari 1000 jadi 700, 700 jadi 500, 500 jadi 300. Akhirnya sekarang nih terakhir repeat order minimal distributor 200 piece. Nah, itu. Penyesuaian yang ada tuh penyesuaian. Yang kedua, Mas,
Yang kedua itu, saya lihat di bulan pertama, reseller yang dipegang sama distributor, tingkat repeat ordernya itu nggak nyampe 70%. Semisal nih Mas Tendra sebagai distributor tuh pegang, semisal ya, saya kasih contoh, pegang 10 seller. Nah 10 seller ini yang belanja ke Mas Tendra dalam sebulan cuma 2. Saya tanya, Mas, 8 orangnya gimana? Harus ditanya, harus sepeduli itu. Kenapa orang ini bisa sampai tidak repeat order? Masalahnya apa? Jangan-jangan memang dia punya kendala dalam penjualan dan distributornya tidak membantu. Nah, jadi kita wajibin distributor, oh ya udah, akhirnya kita kasih target. Targetnya jadi bukan berupa 100 juta, nggak kayak gitu, maksimum targetnya adalah saya pengen minimal banget, ya udah. Kalau memang teman-teman pengen dapat margin spesial, minimal banget dari 10 orang ini 7 orang harus belanja ke kamu tiap bulannya. Saya nggak bilang belanja ke pusat, karena belanjanya ke distributor, Mas. Gitu loh. Kalau misalnya 10 orangnya boleh nggak Pak? Boleh banget. Mas Tendra lebih happy kalau 10 orang belanja dibanding cuma 2. Nah, yang ketiga, Mas, soal get seller. Jadi kan tugasnya ada distribusi produk, kedua adalah maintenance ya, Mas, men-trending. Yang ketiga adalah tadi, Mas, yang ketiga get seller. Nah, get seller saya juga evaluasi, kok ada beberapa distributor yang nggak mencari seller, padahal ini seharusnya dijalanin. Akhirnya tadinya ini himbauan, jadi saya buat wajib. Minimal tuh 3. Minimal, ini saya sesuaiin juga, Mas. Awalnya nih ya, awalnya saya wajibin malah minimal tuh 5. Akhirnya saya mikir, kayaknya memang mereka ini belum berpengalaman. Ya udah, saya nggak pengen membebani deh. Minimal 3 saya turunin. Akhirnya kesini-sini jadi minimal 1. Tanya aja ke teman-teman distributor kalau nggak percaya. Jadi yang ada penyesuaian. Apalagi ya, pembelanjaan semisal tadinya nggak ada minimal omset yang kita targetkan, tapi kita nggak bilang harus 100 juta per bulan. Kita bilang gimana caranya teman-teman founder omsetnya harus lebih besar dari total omset seller ya. Kalau omset seller misalnya Mas Imam tuh 10 juta, Mas Imam minimal banget harus 15 juta. Karena nggak mungkin Mas Imam belanja 8 juta, nggak bakal nutup untuk ngasih stok ke sellernya nanti. Jadi yang ada penyesuaian. Nah, kalau secara sistem, kita kan udah development aplikasi, Mas. Sebenarnya kenapa aplikasi itu nggak launching? Karena kita ngubah-ngubah sistem dulu. Nah, insya Allah nih, paten, kalaupun nanti perubahan, bukan perubahan, lebih tepatnya penyesuaian ya. Karena jujur, Mas, kita pusat udah nggak mungkin terlalu banyak berperan nanti sampai ke bawah-bawah. Itu nanti udah harus dipegang sama distributor-distributor di lapangan, kayak gitu. Nah, harapannya begitu. Nah, gimana seandainya nih, nanti Mas Imam sebagai contoh ya, misal nggak perform nih di Temanggung, Mas Imam padahal udah daftar ya, paling kita turunin lagi jadi reseller, Mas, dan kita cari distributor baru. Jadi solusinya bukan membubarkan, kayak gitu loh, Mas. Itu Mas Imam ya. Oke. Jadi tetap sistemnya tetap distributoran gitu ya. Betul, Mas. Karena tadi landasan yang saya bilang, karena saya nggak bilang sistem distributor itu buruk. Cuman kemarin kenapa akhirnya dibubarkan, karena adanya ketidaksiapan dari manajemen pusat maupun reseller-reseller yang dipercaya jadi distributor. Yang ada adalah penyesuaian ke depannya, Mas. Karena ini, ya Mas Imam boleh catat lah omongan saya nih ya. Kayak gitu loh. Iya. Soalnya kan takutnya ini Pak, kayak dulu kan kita udah gebu-gebu untuk jadi distributor untuk cari yang lain, tiba-tiba berubah kan, yang di bawah kita kan yang belum siap untuk keluar modal itu. Dulu kan ambilnya di kita gitu kan. Betul. Nah, takutnya kayak gitu. Iya Mas Imam, yang ada penyesuaian. Nggak jualan. Gitu. Oke. Siap, gaskan. Ya udah. Semangat Mas Imam. Ya, siapa lagi? Oke. Oke. Bisa dilanjut dia kalau nggak ada pertanyaan lagi. Oke. Penjelasan selanjutnya tentang program promo. Oke, siap. Langsung aku jelasin ya teman-teman ke penjelasan selanjutnya, yaitu ada sosialisasi dan persiapan program flash sale serentak Florisman promo gajian. Mungkin teman-teman yang udah ngikutin acara program flash sale kita itu, pertama ada flash sale 88 di Agustus kemarin, terus ada 17 Agustus event kemerdekaan, terus sekarang ada event flash sale serentak Florisman promo gajian. Nah, teman-teman semuanya, aku mau ngingetin, aku mau infoin, tolong disimak baik-baik supaya teman-teman ngerti ya. Oke, program flash sale. Florisman akan mengadakan program flash sale serentak Florisman promojian di akhir bulan Agustus ini. Program ini diadakan untuk teman-teman seller untuk mempercepat mendistribusikan produk yang ada di tangan teman-teman seller saat ini. Jadi mempercepat kayak gitu. Terus peraturannya gimana sih untuk mengikuti flash sale serentak Florisman promo gajian? Yang pertama, teman-teman wajib mempunyai stok produk Florisman, itu sudah pasti.
Terus yang kedua, diskon flash sale wajib sama dengan yang telah ditentukan oleh koordinator ofisial. Yang ketiga, program flash sale ini harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh koordinator ofisial. Yang keempat, jika melanggar peraturan, maka seller ini berhak menerima konsekuensi dari koordinator ofisial. Oke, yang nomor 4, kenapa bisa melanggar? Karena kemarin sempat ada salah satu seller closement sudah waktunya itu habis, tetapi diskonnya masih dinyalakan kayak gitu. Jadi kita benar-benar melihat semua teman-teman yang punya marketplace itu kita lihat apa ada seller yang masih menjalankan diskonnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar peraturan dari koordinator ofisial, maka koordinator ofisial berhak memberikan konsekuensi kepada seller yang bersangkutan kayak gitu. Terus syarat dan ketentuan flash sale. Nah, mungkin beda ya. Kalau teman-teman yang udah ngikutin flash sale di 88, flash sale di kelompok kemerdekaan, itu beda karena sistemnya itu 1 hari, betul ya teman-teman. Nah, khusus untuk closement promo gajian, itu kita buat 3 hari. Nah, oke, maaf, ini ada kesalahan di tanggal. Untuk di tanggal pertama itu di hari Kamis, itu flash sale-nya diskon 25%. Semua produk Korismen teman-teman boleh diskon. Diingatkan ya, semua produk Korismen yang satuan saja. Jadi untuk yang paket maupun paket bundling itu dilarang memberikan diskon. Jadi dikhususkan untuk produk satuan. Diingat ya teman-teman, hanya produk satuan Korismen saja. Untuk paket bundling, untuk paket yang sudah ditentukan oleh Korismen itu ditiadakan. Yaitu untuk tidak didiskon maksudnya. Terus yang kedua, itu hari Jumat 20 Agustus, diskon 10%, sama aja semua produk Korismen yang satuan aja. Terus hari Sabtunya tanggal 28 Agustus kita ada 2 sesi. Sesi yang pertama itu jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Flash sale-nya diskon 15%, semua produk Korismen. Terus sesi yang kedua itu di jam 6 sore sampai jam 24 atau jam 12 malam. Flash sale diskon 20%, semua produk Korismen. Diingatkan lagi ya teman-teman, jika teman-teman di luar daerah waktu Indonesia Barat, maka wajib mengikuti waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau teman-teman di luar WIB, misalnya Wita, itu wajib mengikuti WIB, kayak gitu. Untuk produknya aku tegaskan lagi hanya produk satuan, tidak dikhususkan untuk mendiskon produk paket bundling maupun paket yang telah ditentukan oleh koordinator ofisial, kayak gitu. Oke, jadi teman-teman di sini semuanya yang mau ikutin flash sale bisa langsung chat aku atau nanti aku akan ngirimin link pendaftaran registrasi flash sale Korismen promo gajian untuk di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus. Untuk diskonnya kita up to 25% yang tadi aku udah jelasin ya. Oke, jadi nanti teman-teman sudah disediakan semuanya seperti poster. Jadi teman-teman tinggal upload aja nih, kecuali teman-teman yang di marketplace mungkin agak kesulitan ya untuk mengganti fotonya, mungkin di diskon aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya akun di Instagram, di Facebook, ataupun di story WA, teman-teman cukup posting aja, cukup share aja poster-poster yang telah disediakan oleh Korismen official. Gampang banget kan? Ketentuannya cuma itu aja. Nah, ini diskon 10% di tanggal 27 Agustus, diskon 15% di tanggal 28 Agustus di sesi yang pertama, yaitu jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Sesi yang kedua itu jam 6 sore sampai jam 12 malam, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaftar flash sale, bisa langsung kontak aku, Kadia, dengan nomor 0813 8225 1476, atau nanti ketika selesai meeting akan aku share, teman-teman cukup daftar lewat form aja. Linknya nanti aku kasih link, jadi teman-teman share aja, klik linknya aja, teman-teman daftar, kayak gitu. Diingatkan lagi kembali, untuk promo ini 3 hari, tanggal 26, 27, dan 28. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Dan dikhususkan untuk produk satuan. Tidak mendiskon produk paket bundling ataupun paket yang telah ditentukan oleh koordinator ofisial seperti paket series, branding series, maksimum,
ataupun paket Neo kayak gitu. Sejauh ini untuk mengenai sosialisasi persiapan event program flash sale serentak promo gajian, ada yang ingin ditanyakan bisa langsung aja nih teman-teman jawab open mic-nya aja atau langsung ke kolom chat. Jadi nanti aku jawab ya. Kak Dia boleh tanya? Silakan Mas Imam. Ya, Kak. Ini kan saya belum pernah ikut flash sale, jadi mau tanya nih. Oke, boleh. Ini kan selaku kalau misal kayak saya kan penjualnya di marketplace. Itu diskonnya langsung di etalase atau pengaturan di flash sale toko saya. Oke, untuk itu sebenarnya masing-masing teman-teman aja ya Mas Imam. Tapi kalau misalnya lebih greget dan lebih dilihat sama customer, pastinya ada diskon ya. Diskon di promo toko saya. Langsung gitu kan? Ya, promo toko saya. Kalau langsung berarti kan harganya diubah ya. Nggak di diskon dulu. Dikasih diskon itu. Ya, jadi promo toko aja. Masukin ke promo toko. Oh, promo toko. Oh, jadi kalau itu nggak boleh ya? Betul, nggak boleh. Oh, Jadi gitu. kelihatan nih benar-benar kalau kita ngadain flash sale kayak gitu. Oke. Oke deh. Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin tanyakan lagi? Saya ingin bertanya bisa langsung open mic-nya aja atau ke kolom chat nanti aku bacain. Oke, ada pertanyaan. Masih bingung Kak Dia, saya ngitungnya diskonnya, saya kan seller baru. Dan kalau pas beli produk kan diskonnya 20%. Nah kalau misalnya saya ikut program flash sale dan diskon 20%, artinya minus dong. Benar, betul banget itu minus. Nah makanya kenapa kita menyediakan itu diskon 25%, 10%, 15%, ataupun 20% supaya teman-teman berhak memilih. Jika teman-teman itu profit atau margin teman-teman belanja ke pusat 20%, maka teman-teman bisa mengikuti flash sale-nya yang 10%. Berarti di hari apa tuh 10%? Di tanggal 27 ya. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mikir ya pasti emang minus kayak gitu. Jadi teman-teman hanya bisa milih, teman-teman bisa memilih diskon 20%, 25%, 15% atau 10%. Itu teman-teman bisa pilih. Jadi nggak diharuskan teman-teman ngikutin dari tanggal 26 sampai tanggal 28. Itu tidak diwajibkan. Jadi teman-teman bisa memilih mau ikut yang mana. Kayak gitu. Sudah jelas? Ini siapa ya yang bertanya? Sudah jelas? Kak, mau nanya dong, Kak. Oke, paham. Oke, silakan. Saya Arif, Kak, dari Batam. Nah, Oke, Kak. saya kan baru 2 bulan gabung di seller clothesman, Kak. Nah, jadi ada konsumen saya yang di luar Batam. Nah, kalau saya ngirim barang keluar Batam, itu pajaknya lumayan besar, Kak. Gimana tuh solusinya, Kak? Oke. Mungkin banyak ya seller-seller yang di Pulau Batam itu bertanya kepada saya ataupun Korismen, sedangkan harga Korismen ini wajib sama semua apa yang telah ditentukan oleh Korismen. Jadi gini, tarif ya dari Batam. Kan produk Korismen sabun 80 gram itu 55.000. Nah, sebelum biasanya kalau Kak Arif itu udah memasukkan alamat tempat tinggal atau alamat toko Kak Arif di Batam, biasanya langsung terkena nih pajaknya, ya kan? Jadi Kak Arif masukin aja, kan misalnya harganya 55.000. Nah, pajaknya misalnya 10.000. Berarti kan 40.000 dong kejualnya, di etalase tokonya juga 40.000, betul nggak sih? Iya, Kak. Oke. Nah, jadi Kak Arif cukup masukkan biar harganya 55.000, kalau potongannya 10.000 itu jadi 45.000. Oke, revisi 45.000 maksudnya bukan 40.000. Kalau Kak Arif masukin berarti 65.000,
supaya karena potongannya 10.000, jadi di etalase tetap 55.000 Kak Arif. Jadi Kak Arif bisa naikin dulu harga sebelum pajak dan dilihat harga sesudah pajaknya, maksudnya harga sesudah pajaknya ini harga yang telah ditentukan oleh koresponden ofisial apa bukan, kayak gitu. Jadi Kak Arif bisa lihat nih, kalau misalnya Kak Arif lebih rendah, maksudnya harganya yang telah ditentukan oleh koresponden ofisial, maka Kak Arif hitung-hitung lagi nih, kira-kira harus masukin berapa, kayak gitu. Karena aku sendiri kan nggak tahu nih pajaknya itu berapa di Batam. Jadi Kak Arif bisa lihat dulu nih harga sesudah pajak. Ketika Kak Arif masukin harga sebelum pajak, kayak gitu. Gimana Kak Arif? Ya, tapi Paham? kalau harganya kemarin itu kan, bentar Kak, bentar. Oke. Tapi kemarin tuh harganya jadi saya turunin biar ikut sama jadi seller-seller lain harganya Kak. Berarti Yang berarti yang Kak Arif, kayak misalnya ya. Kayak misalnya kan Kak, harga paketan ini 140 kan dari seller, dari semua seller. Nah, jadi saya harus nurunin harganya jadi 113.000 gitu, Kak. Gitu. Coba karena pernah ada hal yang seperti itu, ajukan banding ke pihak Shopee Centernya. Kayak gitu. Coba Kak Arif ajukan banding dulu supaya tahu nih celahnya, kayak gitu. Jadi kan Kak Arif sendiri juga biar nggak buntung ya istilahnya, nggak rugi-rugi banget nih. Iya. Gitu. Jadi ajukan banding dulu aja, kayak gitu. Kededak. Bapak. Oke. Pada udah mau kayak bapak kalau. Oke, ada pertanyaan dari Kak Sultan. Itu flash sale-nya tanggal 26 sampai 27 sampai 28, harusnya itu ya. Itu non-stop 24 jam. Betul. Untuk di tanggal 27 itu non-stop. Tapi kalau misalnya 28 itu kita ada 2 sesi. Untuk tanggal 28 itu diskon 15% dan diskon ada yang diskon 10% dan diskon 20%, kayak gitu. Jadi kita benar-benar stop kecuali tanggal 28 kita ada 2 sesi. Tapi benar-benar sampai jam 12 malam waktu Indonesia bagian barat. Kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Jika masih ada pertanyaan, bisa langsung aja open mic-nya atau melalui kolom chat. Oke. Kak, kalau ke depan flash sale-nya ke depan bakal ada lagi atau tiap tanggal gajian aja atau hari besar? Oke, bagus banget nih pertanyaannya Kak Aziz. Yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebelum kita ngadain yang namanya event serentak 88, itu bakal ada yang namanya per event atau hari-hari besar. Misalnya besok nih, kita bakal ngadain event 99, kayak gitu. Jadi setiap bulan kita bakal ngadain. Dan mungkin akan ada tambahan jika ada yang namanya hari besar, seperti yang kemarin tanggal 17 Agustus. Mungkin nanti pas tanggal Sumpah Pemuda, itu kita bakal ngadain, kayak gitu. Tapi yang sangat-sangat ditetapkan itu event per bulan. Yang namanya kayak 99, 10, 10, 11, 11, ataupun promo gajian itu bakal ada setiap bulan, akhir bulan. Kayak gitu, Kak Aziz. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Bisa langsung aja open mic-nya atau melalui kolom chat ya.
Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, jika tidak ada lagi pertanyaan, aku langsung aja nih. Jadi teman-teman yang ada di sini, kita ada spesial banget, kita bakal ngadain flash sale. Jadi buat teman-teman jangan dulu keluar atau leave. Jadi kita akan ngadain flash sale. Kayak gitu. Flash sale ini buat teman-teman. Jadi kita memberikan diskon karena diskon yang spesial buat teman-teman. Kayak gitu. Disimak baik-baik ya. Respon. Zoom tidak meresponding. Oh, udah. Oke, sudah kelihatan semua ya tulisan flash sale-nya. Oke, teman-teman yang di sini disimak baik-baik ya, karena kesempatan untuk mendapatkan flash sale ini hanya 1 hari ini aja. Jadi buat teman-teman dipersiapkan, diteliti apa aja nih yang mau dibeli. Oke, aku akan jelasin nih apa aja sih peraturan untuk mendapatkan flash sale-nya. Oke, peraturan flash sale yang pertama, pembelanjaan akan mendapatkan diskon 25% plus 5%. Jadi di diskon dulu 25%, baru 5% ditambahin kayak gitu. Untuk yang kedua, pembelanjaan 75 piece, diskon 30% plus 10%. Kadiah, boleh motong bentar nggak? Warna kuningnya itu nggak ketara tulisannya Kadiah. Oke, siap. Aku revisi dulu ya, biar teman-teman lihat juga. Cuma aja Kak, bisa Kak kelihatan. Ya, nggak jelas Kak. Oke, sudah kelihatan semua ya. Aku jelasin lagi dari pertama. Untuk pembelanjaan 35 piece akan mendapatkan diskon 25% plus 5%. Jadi teman-teman diskon dulu 25%, baru kita diskon 5%. Untuk yang kedua, pembelanjaan 75 piece, itu minimal ya. Minimal pembelanjaan 75 piece, itu mendapatkan diskon 30% plus 10%. Jadi diskon dulu 30%, baru 10%-nya didiskon lagi. Untuk yang ketiga, pembelanjaan minimal 165 piece, dengan mendapatkan diskon 35% plus 10%. Di diskon dulu 35%, baru 10%. Untuk pembelanjaan 350 piece, akan mendapatkan diskon 35% plus 15%. Untuk pembelanjaan 550 piece, mendapatkan diskon 35% plus 2%. Yang keenam, pembelanjaan 650 piece, akan mendapatkan diskon 35% plus 20%. Nah, yang sangat spesial ini, jika teman-teman melakukan pembelanjaan 650 piece, akan mendapatkan bonus tambahan 5 sabun 40 gram jika melakukan 650 piece produk Florismen. Jika teman-teman tidak kelihatan atau masih kurang jelas, teman-teman bisa langsung teman-teman bisa buka grupnya, grup provinsi ataupun Telegram, karena tim Florismen official sudah share
ketentuan atau peraturan flash sale kayak gitu. Jadi teman-teman bisa langsung nih. Terus peraturan flash sale selanjutnya, teman-teman transfer ke rekening perusahaan, PT Haraka ataupun Ahmad Priyatna. Batas transfer sampai besok pagi jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi teman-teman jika mau dikirim besok hari Selasa, maka teman-teman transfer sebelum jam 12 malam. Jika teman-teman lewat jam 12 malam, maka pesanan teman-teman akan dikirim hari Rabu. Kayak gitu. Durasi flash sale hanya 3 menit, jadi buat teman-teman langsung aja nih, kan udah tim Korismen official share tuh. Jadi teman-teman cukup chat ke admin Kaninisnya dengan nomor 0821 1270 8140 dengan format nama dan kota. Flash sale ini hanya berlaku untuk produk satuan. Jadi buat teman-teman chat ke admin Kaninisnya aja dengan format nama dan kota. Jadi aku juga mau ngasih tahu buat teman-teman, jangan spam chat ke admin Kaninisnya, tunggu sampai dibales karena Kaninisnya pun bales atau membalesnya dari chat paling bawah. Jadi buat teman-teman jangan spam chat karena pastinya bakal dibalas sama admin Kaninisnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman cukup chat admin Kaninisnya, untuk nomornya sudah di-share di grup sama tim Korismen official. Teman-teman chat Kaninisnya dengan format nama dan kotanya ya. Oke, jika teman-teman paham. Oke, sebelum mulai aku mau cek nih apa ada yang ingin bertanya. Oke, tidak. Oke, aku lanjut ya. Oke, nih. Jadi alur pendaftaran flash sale-nya ini teman-teman cukup cek dengan kota, ini formatnya, pilih produk yang akan dipesan, ke rekening perusahaan, baru proses pemesanan. Terus lalu dikirim. Jadi aku ingetin lagi, jika teman-teman transfer di atas jam di bawah produk akan dikirim hari Selasa. Dan jika teman-teman transfer di atas jam 12, kita tunggu sampai jam 9 pagi, maka produk akan dikirim hari Rabunya. Kayak gitu ya. Oke, untuk peraturan sale, alur pendaftaran sudah dijelaskan. Nah, sekarang waktunya aku hitung hanya 3 menit aja. Jadi teman-teman langsung chat admin Kaninisnya aja.
Kita nggak bisa. Si loading. Beneran nggak? Oke teman-teman, karena waktunya cuma 3 menit, teman-teman langsung aja chat ke admin kandidatnya supaya mendapatkan promo flash sale-nya, kayak gitu ya. Langsung aja chat ke admin kandidatnya dengan format nama dan kotanya. Aku garis bawahi lagi, promonya hanya yang hari ini aja. Untuk transfernya, kita kasih waktu sampai jam 9 pagi besok. Jadi buat teman-teman langsung aja cek admin kandidatnya. Pesan produk sebanyak-banyaknya karena yang pasti flash-nya lebih menarik lagi. Kayak gitu. Ayo teman-teman langsung aja cek admin kandidatnya dengan format nama dan kotanya. Nanti teman-teman bakal dibales tapi buruan. Jangan sampai di spam chat kandidatnya. Aku garis bawahi lagi, hanya produk satuan aja. Jadi buat teman-teman langsung aja buruan cek ke admin kandidatnya supaya mendapatkan harga promo spesial flash sale hari ini. Flash sale hanya hari ini aja. Jadi langsung aja buruan cek ke admin kandidatnya. Buruan ya, hanya 3 menit aja. Jangan sia-siakan waktu diberikan oleh kerjakan flash sale yang diberikan oleh komersial. Jadi buat teman-teman langsung aja cek buruan ke admin kandidatnya dengan format nama dan kotanya. Yang pasti bisa dibalas, jadi jangan sampai spam chat karena admin kandidatnya pun akan balas ataupun hati dekat dari bawah. Ayo teman-teman, tinggal 1 menit lagi nih. Ayo cepetan buruan cek admin kandidatnya dengan format nama dan kotanya. Teman-teman 1 menit doang nih, jangan sia-siakan flash sale hari ini. Diskonnya sangat besar kan pastinya. Nah buat teman-teman langsung aja cek buruan ke admin kandidatnya dengan format nama dan kotanya. Pastinya flash sale ini hanya akhir bulan aja. Nah buat teman-teman apalagi yang mau ikutin promo gajian flash sale-nya, kalau cuma promo gajiannya, teman-teman wajib banget nih stok produknya. Dan apalagi kalau teman-teman ngambil flash sale hari ini, dan pastinya diskonnya banyak, terus teman-teman bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Nah cepetan, buruan cek admin kandidatnya. Cepetan buruan, dengan format nama dan kotanya ya teman-teman. Jangan sia-siakan flash sale hari ini, hanya di akhir bulan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, buat teman-teman karena hari ini udah selesai, STS-nya dan flash-nya udah selesai kelar juga. Buat teman-teman aku kasih waktu nih, bisa langsung cek ke admin kandidatnya aja dengan format nama dan kotanya. Kayak gitu ya. Untuk meeting hari ini, spesial hari ini aku tutup. Aku, Adia, sebagai moderator dari Konven Official, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya.